Halo Mario Booster, selamat datang kembali di channel Mario Angelo. Di episode kali ini kita akan bahas mengenai Sri Asih yang menjadi film kedua dari jagat sinema Bumi Langit. Dan di video kali ini kita akan bahas mengenai ending dari film tersebut dan juga post credits-nya, juga berbagai macam easter egg yang gue temukan di film ini, Pak. So, tonton video ini sampai habis, oke? Karena buat kalian yang masih kurang paham dan juga butuh penjelasan lengkap dan juga easter egg dari film Sri Asih yang gue temukan di film ini, Pak. Sebelum kita lanjut ke video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe. Karena kalau kalian tekan tombol subscribe dan like video sebanyak-banyaknya, dan juga share video ini ke teman-teman kalian, maka gua akan lebih semangat lagi buat video untuk kalian. Oke? Tanpa perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita bahas mengenai penjelasan ending dan post credit scene Sri Asih. Nah, buat yang belum tahu, Sri Asih ini adalah film kedua dari jagat sinema Bumi Langit. Dan secara timelinenya ini adalah sebelum dan sejalan dengan Gundala. Jadi ini akan langsung nyambung ke kejadian yang terjadi di film Gundala di bagian ending, ketika Gundala berusaha menghentikan anak buah Pengkor yang berusaha menyebarkan serum amoral kepada ibu-ibu hamil. Yang ternyata serum tersebut adalah racun yang sebenarnya, sehingga kebanyakan ibu-ibu hamil itu hilang semua kandungannya. Nah, gua menemukan ada beberapa easter egg yang gue temukan di film Sri Asih ini, Pak. Yang pertama, kalau kalian masih ingat ketika kelahiran Alana di awal film itu, coba kalian perhatikan. Pada saat ibunya berbicara kepada suaminya, dia mengatakan kalau sebenarnya usia kandungannya ini masih 5 bulan. Dan dia mendengar suara bisikan bahwa dia harus ke gunung itu untuk menenangkan kandungannya. Nah, gua harus fokus ke bagian ketika dia mengatakan suara bisikan. Nah, ini mungkin aja mengarah kepada Dewi Api yang berusaha untuk membujuk ibu Alana agar supaya dia bisa pergi ke gunung itu untuk membunuhnya. Karena dia sudah merasakan bahwa anak yang ada dalam kandungan ini merupakan titisan dari Dewi Asih. Sehingga ketika gunung itu meledak, Sukma dari Dewi Api ini keluar dan berusaha untuk membunuh Alana. Namun Alana berhasil diselamatkan oleh sosok misterius yang kita curigai sebagai para fans ini adalah Siti Gahara. Nah, kenapa aku bisa bilang ini adalah bisikan dari Dewi Api? Karena seperti kalian tahu, sepanjang film Dewi Api ini berusaha untuk membisikkan semua kata-kata kepada Alana mengenai dia harus marah, terus marah agar dia bisa menjadi orang yang kuat. Karena dengan amarah akan membantu dia menyelesaikan sebuah masalah. Kenyataannya nggak gitu kan ya, malah justru memburuk keadaan seperti kita tahu. Jadi kayaknya fix ini adalah Dewi Api sih yang mempengaruhi ibu Alana untuk pergi ke depan gunung itu. Untuk adegan dimana ketika Alana lahir, ada seorang nenek tua yang menyuruh ibu Alana untuk menyelamatkan kandungannya karena air ketubannya pecah. Nah, pertanyaannya, lah kok bisa ibunya ini bisa lahir padahal usia kandungannya masih 5 bulan loh. Kalau orang normal kan 9 bulan, Pak ya. Tapi ini 5 bulan kok bisa? Pasti kelahiran yang gak masuk akal ini pasti ada alasannya. Tapi gue masih belum bisa menemukan apa yang menjadi Alani bisa lahir jauh lebih cepat dari yang seharusnya, Pak. Ini gue masih belum menemukan nih. Nah, untuk nenek yang satu ini, kemungkinan ini adalah Siti Gahara. Karena di space Twitter kemarin, Joko Anwar sempat menjelaskan bahwa ada satu karakter misterius yang tampil di film Sri Asih. Dan kemungkinan adalah karakter nenek tua ini. Nah, buat yang belum tahu, Pak ya, Siti Gahara ini diciptakan oleh R.A. Kosasih loh. Dan pertama kali muncul dalam komik Siti Gahara 1001 Malam yang dirilis pada tahun 1960. Nah, R.A. Kosasih ini, dia setelah menciptakan karakter Sri Asih ini di tahun 1960, dia akhirnya membuat karakter yang sama seperti Sri Asih, itu adalah Siti Gahara. Makanya gak heran kenapa bentuk fisiknya, kostumnya ini hampir mirip seperti Sri Asih, seperti itu. Nah, Siti Gahara adalah seorang putri raja jin dari kerajaan Euprata dekat Gunung Ararat. Nah, sebenarnya Siti Gahara ini diberikan sebuah hukuman kurungan oleh ayah sendiri karena dia selalu menang pria yang meminangnya. Sampai akhirnya dia dibebaskan oleh Maksum yang gak sengaja membebaskan Siti Gahara dari kurungannya. Nah, by the way, Siti Gahara ini hadir di zaman era Magi, era yang sama ketika Dewi Asih dan juga Dewi Api mereka bertarung. Kalau misalkan teori ini benar, berarti Siti Gahara sudah mengawasi beberapa keturunan Dewi Asih yang lainnya untuk dipersiapkan menjadi patriot untuk menghadapi Dewi Api. Dan juga dia hadir di film Gundala, yang dimana nenek ini memberikan puisi kepada Sancaka yang ada di sana dengan wajah yang penuh ketakutan. Dan ini udah
dikonfirmasi oleh Joko Anwar bahwa sosok nenek yang menyamakan Alana itu adalah nenek yang sama ketika dia bertemu dengan Sancaka di dalam sebuah bus. Nah, alasan kenapa nenek ini gugup ketika menceritakan puisi tersebut kepada Sancaka, kayaknya dia tuh sudah tahu bahwa salah satu panglima Dewi Api yaitu Rosetan telah bangkit. Jadi dia ada rasa takut bahwa mara bahaya besar akan terjadi. Dan di edit film Gundala, Gasul berhasil membangkitkan panglima kedua yaitu Kiwi Lawuk. Tapi kita masih belum bisa memberikan konfirmasi apakah ini adalah Sinigara atau bukan. Tapi jika bukan, berarti nenek ini adalah entitas yang sama seperti Dewi Api, cuman dia memiliki wujud manusianya. Dan tujuannya adalah untuk membangkitkan dan mempersiapkan semua patriot untuk dipersiapkan menghadapi perang besar. Next, kita akan berlanjut ke adegan di mana Alana kecil akan berpisah dengan Tangguh. Yang di sini terlihat Tangguh ini memegang sebuah buku komik yang dimana covernya warna merah. Gua langsung ingat kepada cover komik Patriot volume ketiga Prahara karena terlihat di background warna merah dan ini sama seperti komik Patriot terakhir. Nah, ini bisa jadi akan merefer ke Tangguh yang nantinya akan dipersiapkan untuk menjadi jagoan bernama Sembrani seperti yang ada pada komiknya dan akan memiliki kisahnya sendiri. Nah, sebenarnya Jeffrey Nicole untuk mengkonfirmasi dalam podcastnya bahwa jika Sri Asih memiliki penonton banyak dan juga melebihi target, maka Tangguh akan memiliki kisahnya sendiri sebagai Sembrani. So, buat yang belum nonton, ayo nonton, oke? Selanjutnya kita bisa melihat Sri Asih versi Nani Wijaya yang diperankan oleh Najwa Shihab yang benar-benar mukau banget, Pak. Meskipun dia tampil hanya dalam waktu beberapa detik aja, Pak ya. Nah, buat yang belum tahu, dia adalah Sri Asih generasi pertama yang diutus oleh Dewi Asih untuk menyelamatkan dunia dari kehancurannya yang bernama asli Nani Wijaya. Nah, kisah Nani Wijaya ini udah diciptakan dalam komik Sri Asih Movie Companion yang menceritakan lebih lengkap asal-usul petualangan Nani Wijaya versi Bumi Langit ketika dia menghadapi berbagai macam perang di Indonesia. Karena settingnya adalah di tahun 1954 sama seperti tahun rilis komik aslinya. Bahkan dia diceritakan sebagai orang yang menolong sesamanya. Maka dari itulah yang menjadi alasan kenapa Nani Wijaya diutus oleh Dewi Asih untuk menjadi titisannya sebagai Sri Asih. Dan ada penjelasan mengenai Eyang Mariani di timeline 1950 ketika dia bertemu dengan Nani Wijaya. Nah, untuk cerita ini akan gua review mengenai Sri Asih Movie Companion di konten yang terpisah karena jujur aja gua masih belum selesai, Pak, mengenai baca komik ini, Pak, seperti itu. Nextnya kita diberikan sosok Matteo, anak dari mafia terbesar yaitu Prayogo yang berhasil diperankan oleh Randy Pangalila. Dia adalah anak manja dari bos mafia Prayogo yang berusaha menguasai kota tersebut sehingga dia seenaknya bisa bebas dari penjara. Karena semua aparat yang ada di timeline Sri Asih itu telah dibayar dan disuap oleh Prayogo agar dia bisa mengotak-atik jalannya pemerintahan sesuai dengan keinginannya. Nah, ketika Matteo terbunuh, sebenarnya ada dua pelaku yang gue curigai sebagai dalang di balik kematian Matteo sekaligus menjebak Alana dan keluarganya. Yang pertama, tentunya yang gue curigai ini adalah Jagao. Kita tahu bahwa Jagao di sini adalah tangan kanan dari Prayogo dan selama Prayogo berkuasa, si Jagao ini diperlakukan dengan baik, bahkan bisa dibilang terhormat, Pak ya, karena membantu tugas dari bos mafia tersebut. Tapi dia nggak dihargai oleh Matteo, seakan-akan Matteo ini hanya melihat si Jagao ini sebagai pembantu doang, bahkan sebagai kacung lah ya dalam bahasa kasarnya. Makanya si Jagao ini punya motif untuk membunuhnya. Makanya ada scene ketika Jagao bersama anak buahnya ini mengatakan, untung aja dia udah nggak ada, kita bisa mulus dalam mengatur rencana kita. Nah, dialog ini terbukti ketika setelah kematian Matteo seakan-akan sudah direncanakan semuanya oleh si Jagao. Ditambah lagi, Jagao udah pernah bertemu dengan ibu angkatnya Alana, yang dimana scene itu ceritakan ketika ibunya Alana menolak tawaran dari Matteo untuk bertarung melawannya dan dia harus kalah agar bisa dipermalukan di ring dan akan diberikan hadiah uang yang banyak. Makanya dia membutuhkan sebuah rencana untuk membunuh Matteo sebagai pembalasan dendamnya dan juga menjebak keluarga Alana. Makanya ini yang gue curigai sebagai pembunuh Matteo. Yang kedua adalah Jatmiko sendiri. Nah, ini yang udah disetujui oleh para rakyat Bumi Langit kebanyakan, Pak ya, bahwa Jatmiko adalah pelaku di balik semua ini. Ini disebabkan kita udah melihat bahwa Jatmiko udah diperlakukan tidak sopan oleh Matteo karena mentang-mentang aparat ini dibayar oleh keluarganya. Jadi Matteo merasa Jatmiko ini gak boleh kurang aja sama dia, Pak ya. Sehingga Jatmiko merasa tersinggung dan dia punya rencana untuk membunuh Matteo dengan cara menembak kepalanya dengan pistol. Dan ini sebenarnya kalau kalian kurang jeli, sebenarnya Giselle yang ada di pesta Matteo ini adalah suruhan dari Jatmiko agar supaya dia bisa mengiringi Matteo kepada Alana. Rencana dia untuk membunuh Matteo berhasil dilaksanakan. Nah, dengan analisa kedua karakter ini, menurut kalian siapa yang membunuh Matteo? Tulis di kolom komentar di bawah. Gue pengen tahu nih, mungkin dari kalian ada punya analisa lebih baik lagi dari gua. Tulis aja, gue pengen tahu impresi kalian seperti apa.
Nah, ngomong-ngomong soal Mateo, gue curiga bahwa dia nggak akan mati gitu aja di film Sri Asih ini. Karena di breakdown sebelumnya, gue benar-benar curiga bahwa dia akan menjadi sosok villain, yaitu Matuto. Yang di komiknya, dia adalah villain utama di Sri Asih versi Rengganis. Di komik Sri Asih Celestial Goddess yang menceritakan kisah asal-usul Rengganis hingga dia bertemu dengan Matuto di situ. Kemungkinan di next project, entah itu di sequel Sri Asih atau film apa kayak, Mateo kayaknya akan diculik oleh sebuah organisasi rahasia yang kemudian memanfaatkan tubuh Mateo untuk dijadikan sebuah senjata dan sekaligus membuat tubuhnya bermutasi sehingga dia berubah menjadi sosok siluman yang dikenal sebagai Matuto. Nah, kenapa gue bisa berpikir seperti itu? Karena terlihat jelas bahwa Mateo pernah bersinggungan dengan Alana, sang Sri Asih versi kedua di jagat sinema Bumi Langit. Dan ketika dia terlahir kembali sebagai Matuto, dia akan mengincar Alana untuk membalaskan dendamnya atas apa yang udah dia alami di film Sri Asih. Nah, dimana kita tahu bahwa Alana melanggar perjanjian dengan Mateo agar dia harus kalah di ronde ketiga, dan Mateo kalah telak oleh Alana. Dan itu kan udah pasti membuat headline di berita, membuat namanya dipermalukan sebagai keturunan Prayogo. Makanya di sini kayaknya motifnya sangat kuat untuk dia akan terlahir kembali sebagai Matuto. Ini masih teori aja guys ya, jadi jangan ditelan mentah-mentah dengan teori yang seliar ini pak. Ini buat have fun aja ya, buat kita sebagai satu komunitas. Next tentu aja dong kita akan bahas bapaknya, yaitu Prayogo yang merupakan bos mafia yang bisa dibilang cukup sukses diperankan oleh Surya Saputra. Nah, Prayogo ini memiliki motif yang bisa dibilang cukup unik, yaitu dia ingin menggusur semua tempat-tempat kumuh agar supaya dia bisa membangun semua gedung-gedung di tanah itu untuk meluaskan seluruh daerah kekuasaannya, sehingga yang miskin akan semakin ditindas, sedangkan yang kaya akan semakin kaya. Dan tentu saja motif Prayogo ini disetujui oleh Ghazul dan juga Ganda Hamdan, di mana jika semua tempat-tempat kumuh dihancurkan, maka dia bisa memiliki kesempatan untuk membagikan roh setan. Motif Prayogo ini berbeda dengan Pengkor, di mana kalau Pengkor itu kan bertujuan untuk menguasai seluruh permintaan dan menciptakan sebuah bangsa cacat dan penuh amarah dan dendam seperti dirinya. Yang dimana kita tahu di film Gundala, Pengkor berhasil meracuni semua ibu-ibu yang telah mengkonsumsi serum amoral. Jadi gue bisa menemukan perbedaan antara kedua mafia ini, dan gue nggak bisa bayangkan kalau keduanya bekerja sama pak ya. Gue yakin mereka bisa menjadi villain yang jauh lebih mengerikan dan juga lebih berbahaya. Next kita bisa melihat ada sosok yang gue suka, yaitu adalah Tangguh yang merupakan teman lama dari Alana. Yang di sini kita bisa melihat bahwa dia udah menjadi seorang jurnalis yang ingin mengeksplor dunia kriminalitas, sehingga dia memiliki tujuan untuk menjebloskan Prayogo ke penjara atas bukti penyuapannya terhadap para aparat. Nah, buat yang belum tahu, Tangguh di komik adalah seorang jagoan di era Patriot yang bisa dibilang bisa melakukan breaking the fourth wall, yaitu adalah Sembrani yang pertama kali diperkenalkan dalam komik Gundala 1000 Pendekar yang ditulis pada tahun 1974. Nah, di cerita aslinya, ketika Tangguh pergi berwisata ke dataran tinggi Dieng, tepatnya di tepi kawah gas beracun, di sana dia bertemu Otorop, seorang panglima tertinggi dari planet History yang tengah sekarat karena pesawat longgar angkasanya jatuh di dalam sana. Nah, Tangguh akhirnya diberikan kekuatan oleh Otorop dengan memakaikannya sebuah gelang yang bisa merubahnya sebagai jagoan yang bernama Sembrani. Nah, Sembrani ini justru ada jagoan yang bisa dibilang itu cukup unik karena dia itu bisa melakukan breaking the fourth wall, yang berarti dia bisa berinteraksi langsung dengan para pembaca komiknya, layaknya seperti Deadpool dan juga She-Hulk di Marvel Universe. Tapi jangan salah loh, dia juga memiliki kelemahan yang dimana Sembrani ini lemah dengan elemen emas yang dapat melumpuhkannya dalam waktu seminggu lamanya. Jadi elemen emas ini kayaknya seperti kryptonite Sembrani pak ya. Jadi seperti itu. Jadi efeknya hampir fatal, bakal seminggu pak, anjir seminggu 7 hari, gile. Gitu. Selanjutnya kita akan bahas mengenai Jaga Bumi, yang dimana Eyang Mariani merupakan pemimpin dari Jaga Bumi yang memiliki tugas untuk mengawasi dan menjaga semua keturunan Dewi Asih. Dan ini juga menjawab alasan kenapa Eyang Mariani menyelamatkan Alana ketika dia diserang oleh Prayogo di rumah sakit. Buat yang belum tahu, di komiknya Jaga Bumi ini adalah sebuah kelompok jagoan di balik layar yang menjaga para adisatria era Patriot agar tetap berada di dalam jalannya. Dan mereka sudah ada sejak era legenda, tepatnya ribuan tahun sebelum Masehi. Nah, Jaga Bumi ini juga sebagai pengantar di komik Bumi Langit yang menceritakan awal tentang peperangan kerajaan Wiba dan juga kerajaan Godam, dan komiknya sendiri masih berlanjut. Awalnya, Jaga Bumi ini adalah sebuah sumpah sakral yang sangat suci untuk menjaga bumi dari kehancurannya, dan sudah disumpahkan oleh 3 kerajaan sekaligus, yaitu kerajaan Rawaya yang berbasis spiritual, kerajaan Wiba yang berbasis teknologi yang dimana dipimpin oleh Sutlos alias bocah Atlantis, dan juga kerajaan Godam yang berbasis militer. Nah, Jaga Bumi ini dipimpin oleh Mandala dan juga ada beberapa anggotanya seperti Maza sang raja diraja,
AC, sang pendeta utama Rawaya, Zitu, sang pangeran Wiba, adik dari Sutlos bocah Atlantis, dan Gada, sang panglima Godam. Nah, di versi Jagat Sinema Bumi Langit, kayaknya Jagat Bumi ini bakal sedikit lebih berbeda Pak ya, di mana Eyang Mariani lah yang menjadi pemimpin Jagat Bumi. Dan kita udah tahu bahwa tugasnya sangat berbeda dengan apa yang ada di dalam komiknya, yang dimana tujuan mereka adalah menjaga garis keturunan Dewi Asih semenjak zamannya Nani Wijaya di era tahun 1950-an. Tapi gua curiga ada satu karakter Jagat Bumi lagi di film Gundala, yaitu adalah Pak Agung yang merupakan kepala security di pabrik koran tempat Sancaka bekerja juga sebagai security. Nah, setelah gua ngobrol dengan Bang Onta dari Jagoan Kancil, kayaknya bener deh bahwa Pak Agung ini adalah anggota Jagat Bumi, karena dari awal sampai akhir dia terus memotivasi Sancaka untuk tidak egois dan selalu menolong orang lain, sampai akhirnya Sancaka mendapatkan kuota petirnya sebagai titisan dari Kasar Krons sebagai Gundala Putra Petir. Tapi nasibnya kita nggak tahu nih Pak Agung seperti apa, apakah dia itu udah mati atau enggak, karena di endingnya kita bisa melihat Pak Agung ini ditusuk oleh anak pengkor di final battle Gundala. Menurut kalian gimana? Apakah Pak Agung ini masih hidup atau udah tewas? Tulis di kolom komentar di bawahnya. So, dengan kasus Jagat Bumi seperti ini, kayaknya mereka akan fokus ke garis keturunan Dewi Asih aja, karena memang ada hubungannya dengan entitas terkuat yaitu Dewi Api. Tapi kita nggak tahu nih kedepannya seperti apa, so kita tunggu aja Pak ya. Selanjutnya, gua mau bahas mengenai Gazul, sang mastermind kita di Bumi Langit nih, ya, dimana kita tahu bahwa Gazul ini semenjak kemunculannya pertama kali di film Gundala udah menimbulkan berbagai macam pertanyaan. Siapa dia sebenarnya? Bagaimana bisa dia memanfaatkan seluruh keadaan untuk membaikkan Panglima Dewi Api nih? Nah, jawabannya adalah dia pasti punya rencana lain. Gak hanya cuma kiwi lawak aja nih. Kita tahu bahwa di film Sri Asih, di delisnya yang udah dijelaskan oleh Mbak Upi, bahwa Gasulah yang memberikan kalung itu kepada Jatmiko agar supaya roh setan dalam kalung tersebut bisa memanfaatkan kemarahan Jatmiko, yang dari awal kita bisa melihat dia tuh udah dipandang polisi rendah, gak dihargai oleh atasannya sendiri, bahkan dia ditekan oleh para rakyat agar polisi dapat bergerak untuk menjatuhkan Prayogo. Nah, sebenarnya siapa Gazul ini sebenarnya? Ternyata setelah gua podcast kemarin ketika kita ngobrol selama 3 jam by the way, Gazul itu tahu banyak hal, tahu tentang mitologi, tahu tentang Gundala sebelum Gundala tahu tentang dirinya. Eyang Mariani juga tahu segala macam hal, tahu tentang mitologi dan segala macam. What if Gazul adalah mantan jaga bumi? Oh, keluarganya mantan jaga. Oh, karena mereka adalah orang-orang yang selalu selamat karena tahu harus mengabdi pada siapa. Iya. Bang Eka dari Keramax memiliki teori yang liar banget bahwa ternyata Gazul ini jangan-jangan adalah mantan anggota Jagat Bumi. Ternyata setelah gua teliti teori tersebut, ini bisa jadi masuk akal karena memang Gazul ini memiliki pengetahuan yang luas mengenai cara membangkitkan para panglima Dewi Api, dan kayaknya Gazul ini memiliki sebuah buku yang sama seperti yang dimiliki oleh Eyang Mariani di tempatnya ketika dia menceritakan semua kelima panglima Dewi Api. Oh ya, untuk mengenai penjelasan kelima panglima Dewi Api yang akan dibagikan udah gua jelaskan di video sebelumnya Pak ya. Bisa kalian klik aja di layar kanan atas atau bisa jadi linknya udah gua sediakan di kolom deskripsi di bawah Pak ya. Oke, baik lagi. Bisa jadi Gazul ini dulunya adalah mantan anggota Jagat Bumi, tapi dia berkhianat sehingga dia memutuskan untuk mengabdi kepada Dewi Api demi keuntungannya sendiri. Tapi sampai sekarang ini masih menjadi sebuah misteri Pak. Nah, di NST Asih kita bisa melihat bahwa ketika Jatmiko yang dipengaruhi oleh roh setan ini berhasil dikalahkan, dan dia pun pergi karena ritual tumbal 1000 nyawa gagal dilaksanakan. Tapi gue masih belum percaya nih bahwa ini adalah ulah Jatmiko yang asli, karena memang udah ada di dalam komiknya bahwa orang yang memakai kalung setan tersebut akan dipengaruhi oleh roh setan alias arwah Chulwika yang bersemayam di dalam kalung itu untuk mengendalikan tubuh orang tersebut. Jadi pada dasarnya Jatmiko ini hanya dirasuki aja oleh arwah Chulwika dan hanya sebagai wadah untuk menyimpan roh setan tersebut. Makanya sifatnya beda dari awal Jatmiko itu pemurung, pemarah, bahkan mudah tersulut emosi. Sekarang ketika itu udah menjadi roh setan, dia tuh menjadi percaya diri, sifat yang kalem, bahkan memiliki mimik wajah yang sangat-sangat evil. Ini berarti Jatmiko hanya dirasuki saja oleh arwah Chulwika, karena dia dengan sebelumnya Jatmiko untuk memberikan kabar kepada Alana bahwa dia ada di pihak mereka dan berencana untuk menggulingkan Prayogo dari pemerintahan. Maka dari itu dia mengatakan bahwa dia itu gak berpihak kepada Prayogo, dan dia mengatakan gak semua orang itu bisa dibeli dengan uang. Artinya memang dari awal Jatmiko ini hanya dimanfaatkan oleh kalung roh setan
untuk menghabisi Siti Asih dan mengadakan ritual tumbal 1000 jiwa. Dan ini juga terlihat ketika Jack Miko melihat ada seekor burung gagak di depan apartemennya. Kemungkinan burung gagak ini adalah wujud dari kalung rosetan yang dikirim oleh Gasul kepada dirinya, sehingga Jack Miko pun gak sadar bahwa kalung itu merasuki dirinya. Nah, by the way, ngomong-ngomong soal tumbal 1000 jiwa, udah jelaskan bahwa jika rencana ini berhasil, maka 1000 pasukan neraka akan bangkit dan akan menandakan perang besar yang sangat-sangat berbahaya. Hal ini sama seperti Kimilawo ketika dia meminta Gasul untuk memainkan semua pasukannya agar siap menghadapi perang besar. Dan ini kemungkinan akan nyambung ke Virgo and the Sparkling, di mana dalam adegan trailer tersebut semua orang dirasuki oleh sosok asap hitam dan mereka menjadi marah dan menimbulkan kepanikan massal. Dan kita bisa melihat gaya mereka itu seperti orang kerasukan. Sepertinya ini adalah rosetan Chuluika yang berusaha untuk merasuki semua orang dalam waktu yang bersamaan untuk mengatakan kembali tumbal 1000 jiwa, tapi dengan cara yang berbeda. Jadi intinya kemungkinan di Virgo and the Sparkling, rosetan juga akan menjadi villain utamanya. Tapi ini masih menjadi teori Pak ya, karena masih belum ada konfirmasi apapun mengenai berbagai macam ceritanya seperti apa, kita masih belum tahu nih. Seperti itu ya. Nah, di post credit scene kita bisa melihat Awang yang diperankan oleh Chico Jericho. Nah, Awang ini merupakan teman lama Sancaka sejak kecil dan dia adalah orang yang melatih Sancaka untuk bertarung dari masa kecilnya mereka. Dan ketika dia udah tampil di Siti Asih, dia profesinya adalah sebagai supir truk sama seperti yang ada di komiknya. Dan di post credit scene ini dia bertemu dengan para preman hingga dia mengajar para preman ini sendirian. Ternyata dia udah memiliki cincin Gotham dan akan memulai petualangannya di film Gotham and Tira yang akan menjadi film keempat Bumi Langit Cinematic Universe. Nah, buat yang belum tahu Pak ya, Gotham ini memang dikenal sebagai manusia baja alias Man of Steel dari Indonesia yang pertama kali muncul dalam komik Gotham Membunuh Dr. Setan yang dirilis pada tahun 1969 karya With NS. Tapi secara cerita asal-usul Gotham itu diceritakan dalam komik Gotham Tirani Biru di Negeri Gotham pada tahun 1980. Nah, dalam versi komik lamanya, Gotham ini berasal dari dimensi lain yang terdapat di negeri yang bernama Negeri Gotham. Karena kekejaman Ratu Candalani, Gotham yang masih bayi ini yang merupakan putra bangsawan dari negeri Gotham ini menjadi buronan karena kedua orang tuanya ini dianggap memberontak terhadap kekuasaan Candalani sebagai pemimpin yang sangat diktator. Nah, dalam pelarian mereka, akhirnya Gotham ini mendapatkan benda-benda sakti, yaitu yang pertama, baju sakti yang bisa menjadikannya sangat kuat sekelas baja dan juga kain bendera sebagai jubahnya untuk membuat dia bisa terbang. Nah, dalam petualangan Gotham, dia telah melanggar sebuah sumpah yang membuat Gotham harus dikurung dalam sebuah cincin sakti yang kemudian cincin itu diberikan kepada Awang sebagai manusia yang sangat sederhana yang diberikan oleh Bapak Kebenaran sehingga Awang bisa berubah wujud menjadi Gotham. Oke, kita tunggu aja kelanjutannya di film Gotham and Tira nanti. Dan juga Gotham and Tira itu sebenarnya adalah adaptasi dari komik yang sama, itu adalah komik Gotham hitam putih. Seperti itu Pak, yang dimana itu akan berfokus ke asal-usul Gotham yang akan menitis kekuatannya kepada Awang. Dan dia akan bertemu dengan sebagai vigilante kejam yang akan tayang duluan sebelum film tersebut di Disney Plus. Jadi tunggu aja bayang mengenai storyline seperti apa, seperti itu. Nah, sekarang giliran kalian. Kalau kalian punya teori liar dan memiliki detail yang mungkin gak gue sebutkan di video ini, tulis saja di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusi bareng seperti biasanya, oke? Itu aja mengenai video kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe untuk mendukung gua sama video mendidik dan menghiburkan semua. Karena gua janji sebisa mungkin gua akan buat video seperti ini lagi untuk kalian. Dan jangan lupa untuk follow TikTok kita di @mariojelos. Dan kalau kalian ingin bergabung bersama kita di grup komunitas, langsung aja gabung di grup WA kita namanya Mario Pusher Official. Linknya udah gua sediakan di kolom deskripsi di bawah. Dan terima kasih buat kalian yang udah bergabung ke membership community. Nama gua Mario Jelos dan sampai ketemu di video berikutnya. Adios.